with a VOOC flash charger. Yang dipakai satu aja. Kalau Oya Double itu namanya VOOC, bukan VOC. VOOC itu merupakan teknologi fast charging yang dimiliki oleh teknologi telekomunikasi Oppo Electronics yang pertama kali dikenalkan pada tahun 2014. VOC singkatan dari Verenigde Ostindische Compagnie alias Kongsi Dagang Hindia Timur merupakan salah satu titik sejarah yang sangat lekat dengan sejarah Indonesia sendiri. VOC ini adalah perusahaan multinasional pertama di dunia, sekaligus pendiri dan emiten pertama bursa saham paling pertama sepanjang sejarah Amsterdamse Effect and Boers. Perusahaan yang didirikan sekitar 400-an tahun lalu ini adalah perusahaan yang terkaya dan terbesar sepanjang sejarah. Total nilai VOC sekitar mencapai 7,9 triliun US dollar atau sekitar 110.000 triliun. Wow, itu uang yang sangat banyak. Jika menggunakan nilai perhitungan nilai perusahaan-perusahaan terbesar sekarang ini, VOC itu setara dengan 20 perusahaan terbesar yang ada sekarang. Mari kita gandaikan aja seperti ini. Pendapatan perusahaan Google ditambah dengan pendapatan perusahaan Microsoft ditambah lagi dengan perusahaan Apple ditambah dengan 17 perusahaan besar lainnya di dunia sekarang ini, baru itu sama dengan pendapatan VOC. Banyak banget itu uangnya. Lalu bagaimana sih sejarah terbentuknya perusahaan terbesar yang beroperasi hampir selama 200 tahun ini? Mari kita simak bersama-sama. Sejarah terbentuknya VOC memang memiliki kaitan erat dengan penjelajahan dunia. Kala itu, pada abad ke-16, daratan Eropa sedang dilanda banyak sekali perang. Di Belanda sendiri ada Dutch Revolt atau Revolusi Belanda yang terjadi di Low Country, sebutan untuk negara-negara yang ada di pesisir barat laut Eropa. Kondisi ini mendorong para pedagang untuk melakukan ekspedisi untuk mencari pusat perdagangan di timur, terutama yang kaya akan komoditas rempah-rempah yang kala itu menjadi primadona. Cornelis de Houtman dan saudaranya Frederik de Houtman adalah orang-orang yang membuka wawasan pelayaran Belanda ke Nusantara untuk mencari rempah-rempah, lada, dan pala. Yap, benar sekali. Pelayaran waktu itu dilakukan untuk mencari bumbu-bumbu dapur. Pelayaran terjadi pada tahun 1595 hingga 1597 menjadi jalan untuk mendapatkan informasi jalur pelayaran ke Nusantara. Lalu diikuti dengan pelayaran yang dipimpin oleh Jacob van Heck yang tiba di The Spice Island atau yang kita kenal sekarang The Maluku. Dia membawa keuntungan sekitar 400% untuk perdagangan rempah-rempah yang lalu diikuti oleh banyak sekali pelayaran-pelayaran selanjutnya. Hal ini kemudian diikuti dengan terlibatnya dia dengan politik Nusantara dengan bekerja sama dengan pihak Kepulauan Maluku untuk mengusir penjajah Portugis pada saat itu. Namun dalam melakukan investasi dalam perdagangan rempah-rempah yang satu ini memiliki risiko yang sangat tinggi. Salah satunya adalah seperti perjalanan yang sangat jauh, lalu juga perjalanan yang memakan waktu yang lama, dan juga biaya yang dimakan waktu itu. Ada juga ancaman-ancaman dari para bajak laut, ancaman-ancaman dari penyakit, ancaman-ancaman dari perang yang terjadi pada saat waktu itu, lalu ada juga terjadi dalam fluktuasi harga, dan juga ketersediaan bahan baku pada saat itu. Lalu muncullah kongsi atau kartel untuk mengatur suplai rempah-rempah, serta menjamin pelayaran-pelayaran dan perdagangan agar terhindar dari hambatan-hambatan dari para pesaing, serta ancaman dari para bajak laut. Pada tahun 1600, Inggris mengadopsi ide ini, mendirikan English East India Company. Melihat hal ini, pemerintah Belanda melihat hal ini sebagai sebuah ancaman. Pemerintah Belanda akhirnya mensponsori lahirnya VOC dan diberikan hak monopoli perdagangan di Asia. VOC sendiri didirikan lewat merger 4 company perusahaan dagang, yakni Barbanch Company, Company Van Vere, Company Can Demoishoren, dan Verse Company. Kemudian VOC diberikan hak untuk memonopoli dan menjual kembali pala, cengkeh, bunga pala, dengan harga mencapai 14 hingga 17 kali lipat dari harga yang diberikan oleh Nusantara. Ia juga diberikan hak untuk membangun benteng pertahanan, memiliki tentara sendiri, dan membuat perjanjian-perjanjian dengan penguasa-penguasa di Asia. Bahkan, VOC dapat memaklumkan perang atau menyatakan perdamaian dengan daerah lain, menduduki daerah di luar Belanda, dan memerintah daerah tersebut mengeluarkan mata uang hingga memungut pajak. Wow, hype-nya banyak sekali ya. Bukan cuma mengurus rempah-rempah untuk perdagangannya sendiri, namun mereka sudah mulai menduduki negara-negara lain, lalu membuat mata uangnya sendiri, terus juga memungut cukai ya, sudah kayak sebuah hak yang dimiliki oleh sebuah negara. Tak heran kalau misalnya VOC sering-sering disebut sebagai negara dalam negara. Pada tahun 1610 dikenakan posisi gubernur jenderal. Walaupun demikian, kontrol atas perusahaan ini ada pada di tangan Heran 17, yakni sebuah dewan pemegang saham yang beranggotakan 17 orang.
Ada sebuah informasi bahwa ada sebuah lemari dokumen VOC di Belanda yang hanya bisa dibuka dengan 17 kunci dari Heran 17. VOC menjadi semakin kuat ketika Jan Pieterszoon Koen ditunjuk sebagai Gubernur Jenderal VOC. Ia berpikir bahwa VOC bisa menjadi penguasa dari Asia, baik dari segi politik maupun dari segi ekonomi. Pada 30 Mei 1619, berbekal dengan 19 kapal pasukan VOC menyerang Jayakarta dan berhasil mengalahkan pasukan dari Kerajaan Banten. Kemudian, ia memberikan Batavia sebagai headquarters dari VOC. Pada tahun 1620, VOC menggantikan hampir seluruh tanaman di Kepulauan Banda menjadi tanaman pala dan juga cengkeh. Untuk apa? Hal ini tentu saja untuk kebutuhan ekspor-ekspor mereka. Program ini membuat VOC berkembang pesat menjadi kekuatan yang sangat kuat dan juga sangat besar. Hingga tahun 1669, VOC menjadi perusahaan paling terkaya dalam sejarah, bukan hanya dalam segi uang saja, namun juga dalam segi asetnya. Mereka memiliki sekitar 150 kapal dagang, 40 kapal perang, 50.000 pekerja, 10.000 tentara, dan juga 40% dividen. Nah, itu tadi merupakan masa-masa kejayaan bersama dengan sejarah terbentuknya VOC, yang awalnya merupakan ekspedisi yang dilakukan oleh Cornelius de Houtman bersama dengan saudara Frederick de Houtman untuk mencari sumber rempah-rempah di daerah timur, yang akhirnya bisa menciptakan sebuah perusahaan triliuner sepanjang masa. Bahkan, dan sampai sekarang belum ada perusahaan dagang yang dapat menandingin penghasilan dari VOC sendiri. Bahkan seperti yang diketahui di video awal, bahwa memerlukan 20 perusahaan dagang terbesar sekarang ini yang digabungkan baru bisa menandingin dengan penghasilan VOC sendiri. Mulai dari aset-asetnya, keuangannya, kekayaannya, segala macam dari semua segi sejarah apapun, VOC tetaplah merupakan perusahaan terbesar sepanjang masa dan sepanjang sejarah. Namun bagaimana bisa perusahaan sebesar itu tiba-tiba dibubarkan? Jadi, seperti yang kita tahu dari awal sejarah terbentuknya VOC, bahkan dari awal sejarah perdagangan rempah-rempah ini sendiri, Belanda dan Inggris memiliki hubungan yang tidak baik. Kerap sekali ditemukan bahwa Belanda bersama Inggris berkonflik satu dengan yang lainnya. Akhirnya terjadilah suatu tragedi yang menyebabkan sebuah perang yang berangsur lama sekali dan juga yang berlangsung selama 4 tahap. Nah, selama masa-masa itu, VOC mengalami banyak sekali tekanan dan juga krisis, mulai dari adanya sebuah korupsi, lalu peperangan dari dalam negerinya sendiri, seperti sebuah perlawanan dari Goa, dan lain-lainnya. Hal ini menyebabkan akhirnya VOC untuk membubarkan dirinya dengan banyak sekali utang dan juga banyak sekali aset yang perlu ditinggalkan di negara-negara asal yang mereka telah pimpin tersebut. Itulah mengapa VOC tiba-tiba bisa dibubarkan. Sekian dari saya Ariel Davisuntoro, saya pamit undur diri. Jika ada kesalahan kata saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Salam Franciscus Pace Bene.